Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aam Amalia, perwakilan dari kelompok 13 yang beranggotakan Aam Amalia dan Siti Nurjana. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Relevansi dan Problematika Pembelajaran IPS di Era Kontemporer atau Zaman Sekarang. Yang pertama, ada pengertian relevansi. Apa sih yang dimaksud dengan relevansi? Dalam bahasa Indonesia, relevansi berarti kesesuaian sesuatu yang diinginkan. Secara umum, konsep relevansi adalah bagaimana seseorang bisa mencoba untuk menghubungkan satu topik dengan konsep lainnya secara bersamaan dan mempertimbangkan konsep keduanya. Berikutnya, ada pengertian problematika pembelajaran IPS. Problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan, sehingga tidak mencapai suatu tujuan. Problematika pembelajaran IPS merupakan berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan menggagalkan dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran IPS tersebut. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi pembelajaran IPS, SD atau MI di era kontemporer. Yang pertama, tujuannya yaitu membekali peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dari berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup dan teknologi yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan atau keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, berpikir kritis menghadapi tantangan dalam masyarakat. Yang kelima, belajar mengembangkan potensi diri dan mengambil keputusan. Yang keenam, belajar menjadi warga masyarakat negara yang baik dan bertanggung jawab. Adapun fungsi pembelajaran IPS, SD atau MI di era kontemporer. Yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman terhadap diri sendiri. Yang kedua, menolong mereka untuk mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman agama. Yang ketiga, memperkenalkan proses sosialisasi. Yang keempat, memberikan pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dalam mengambil keputusan yang akan datang. Yang kelima, membimbing pertumbuhan dan perkembangan berpartisipasi aktif di masyarakat. Selanjutnya, mengapa pembelajaran IPS perlu diberikan di era kontemporer? Menurut Ellis tahun 1991 bahwa alasan dibalik diajarkannya IPS sebagai mata pelajaran di sekolah pada era kontemporer ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, IPS memberikan tempat bagi siswa untuk belajar dan mempraktekkan demokrasi. Yang kedua, IPS dirancang untuk membantu siswa menjelaskan dunianya. Yang ketiga, IPS adalah sarana untuk pengembangan diri siswa secara positif. Yang keempat, IPS membantu siswa memperoleh pemahaman mendasar tentang sejarah, geografi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang kelima, IPS meningkatkan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah sosial di lingkungan sekitar. Menurut kami, pelajaran IPS penting bagi siswa SD atau MI pada era kontemporer ini, karena anak usia SD atau MI merupakan waktu yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai sosial untuk bekal mereka sebagai bagian dari unsur-unsur masyarakat. Selanjutnya, pembelajaran IPS di era kontemporer. Era kontemporer adalah zamannya masa sekarang. Zaman sekarang kita berada dalam zaman globalisasi. Globalisasi adalah suatu keadaan atau kondisi di mana isu dan masalah yang menyangkut berbagai bangsa dan negara atau bahkan seluruh dunia. Tantangan di era kontemporer yang semakin kompleks, terutama dalam aspek pendidikan, masyarakat dituntut untuk mampu menyesuaikan diri di tengah arus globalisasi yang semakin meningkat.
Salah satunya adalah lewat jalur pendidikan, karena pendidikan dinilai mampu menjawab berbagai tantangan dalam kehidupan masyarakat. Tantangan arus globalisasi tersebut dapat dijawab melalui pendidikan, salah satunya dalam pendidikan IPS. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran IPS berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya, juga semua aktivitas manusia di dalamnya. Pembelajaran IPS dinilai mampu untuk mengembangkan setiap masyarakat untuk mampu mengembangkan kemampuan sosialnya, terutama di tengah arus globalisasi ini. Pendidikan IPS juga membekali peserta didik atau siswanya untuk siap dan mampu mengembangkan pengetahuannya dengan mengaitkan proses pembelajarannya dengan isu-isu global yang berada di lingkungan sekitar. Pendidikan IPS mampu mengantarkan masyarakat kepada suatu cara pemikiran dan pandangan terhadap antisipasi arus globalisasi yang terus-menerus meningkat. IPS mampu membekali kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara pandang maupun cara berpikir yang rasional. IPS sebagai disiplin ilmu dari ilmu-ilmu sosial mampu membantu dalam menghadapi berbagai kejadian global yang terkait aspek sosial, budaya, maupun lingkungan, ekonomi, serta dalam aspek politik. Selanjutnya, ada relevansi guru dalam pembelajaran IPS di era kontemporer. Guru di era kontemporer adalah guru yang mempunyai tugas memberikan pendidikan yang bermutu secara profesional dalam kehidupan masyarakat. Di era sekarang ini, guru di sisi lain diharapkan lebih bermoral dan berakhlak daripada masyarakat pada umumnya. Tetapi di sisi lain muncul problem baru sebagai tantangan manakala guru tidak memiliki kemampuan materi untuk memiliki segala akses dan jaringan informasi seperti TV, buku-buku, majalah, koran, dan internet. Pemerintah pun berupaya untuk mengatasi problem tersebut dalam meningkatkan profesionalitas guru dengan mengadakan sertifikasi guru untuk meningkatkan kesejahteraannya. Perhatian pemerintah tersebut diharapkan memberi solusi terhadap persoalan dunia pendidikan, khususnya kepada guru untuk tetap berkomitmen meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di era kontemporer ini. Menghadapi tantangan demikian, diperlukan guru-guru yang profesional. Dalam konteks ini, Madagaskar menawarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru guna menghadapi era kontemporer ini. Di antaranya, kemampuan antisipasi, kemampuan mengenali dan mengatasi masalah, kemampuan mengakomodasi, kemampuan melakukan reorientasi, kompetensi generik, keterampilan mengatur diri, keterampilan berkomunikasi, keterampilan mengelola orang dan tugas, dan kemampuan mobilisasi, pengembangan, dan perubahan. Selanjutnya, ada problematika pembelajaran IPS, SD atau MI di era kontemporer. Berdasarkan hasil penelitian tentang pembelajaran IPS di SD atau MI, selama ini mata pelajaran IPS dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang penting dan dianggap sebagai mata pelajaran nomor 2. Banyak pandangan menganggap mata pelajaran IPS kurang menarik dan membosankan. Pembelajaran IPS dinilai monoton karena hanya mengedepankan hafalan materi, dan siswa tidak diberi kesempatan untuk menjelajah dan mengetahui contoh konkret dari pembelajaran IPS tersebut. Berdasarkan penelitian AJIS tahun 2004 tentang penerapan pembelajaran IPS di kelas, ditemukan bahwa penyebab kurang aktifnya peserta didik dalam pembelajaran IPS disebabkan: yang pertama, selama ini guru mengajarkan dengan memberi contoh soal dan menyelesaikan secara langsung. Jadi, tidak memberi kesempatan peserta didik untuk menunjukkan idenya sendiri. Yang kedua, pola pembelajaran selama ini masih dengan tahapan memberikan informasi tentang materi-materi tersebut. Yang ketiga, dalam merencanakan penyelesaian masalah tidak diajarkan strategi-strategi yang bervariasi atau yang mendorong keterampilan berpikir kreatif seperti membuat pertanyaan sendiri untuk kemudian menemukan jawabannya.
Untuk meningkatkan minat serta motivasi peserta didik dalam pembelajaran IPS di SD atau MI, ada berbagai hal yang seharusnya disiapkan oleh guru atau pendidik, seperti strategi pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan, model, media, dan sarana lainnya dalam pembelajaran IPS yang bervariatif. Selanjutnya, ada solusi untuk mengatasi problematika pembelajaran IPS, SD, atau MI di era kontemporer. Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam sudut pandang pendidik dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran IPS, adalah guru hendaknya mampu, yang pertama, yaitu perlunya perubahan mendasar dalam implementasi pembelajaran IPS di kelas. Yang kedua, menerapkan pembelajaran konstruktivis dengan pendekatan kontekstual. Yang ketiga, terlibat secara emosional. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam semua proses dan aktivitas pembelajaran. Yang kelima, membelajarkan bagaimana cara belajar. Yang keenam, menggunakan asesmen yang autentik pada semua aspek pembelajaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.